warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi sama saya Asrita. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi untuk YouTube hari ini kita masih membahas mengenai fikih, yaitu yang berjudul sujud syukur dan sujud tilawah. Apakah anak-anakku sudah tahu apa itu sujud syukur dan sujud tilawah, atau mungkin anak-anakku sekalian sudah lupa tentang materi mengenai sujud syukur dan sujud tilawah? Ya, untuk mengingat kembali apa itu sujud syukur dan sujud tilawah, atau yang belum tahu mengenai penjelasan sujud syukur dan sujud tilawah, dalam YouTube kali ini mari sama-sama kita belajar mengenai penjelasan sujud syukur dan sujud tilawah. Ya, langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sujud syukur dan sujud tilawah. Adapun pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebanyak satu kali ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari bahaya atau musibah. Sedangkan pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan sebanyak satu kali ketika mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu dari dalam Al-Quran, yang ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat-ayat sajidah. Jadi ketika seseorang mendengar atau membaca ayat-ayat sajidah, maka seseorang disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Adapun sujud tilawah ini bisa dilakukan di luar sholat maupun di dalam sholat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum sujud syukur dan sujud tilawah. Adapun hukum dari sujud syukur dan sujud tilawah adalah sama-sama sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Namun, pada pelaksanaan sujud tilawah, apabila seorang imam melakukan sujud tilawah, maka wajib bagi makmum untuk mengikuti imam untuk melaksanakan sujud tilawah pula. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sebab-sebab sujud syukur dan sujud tilawah. Yang pertama kita membahas dulu mengenai sebab-sebab sujud syukur. Ada 3 sebab seseorang melakukan sujud syukur. Yang pertama, apabila ia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila dia mendapat kabar gembira. Dan yang ketiga adalah apabila seseorang terhindar dari musibah atau bahaya. Sedangkan sebab-sebab sujud tilawah adalah ketika seseorang mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Adapun ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, terdapat 15 ayat dalam Al-Quran. Dapat dilihat pada tabel di samping ini. Selanjutnya kita membahas mengenai syarat-syarat sujud syukur dan sujud tilawah. Adapun syarat sujud syukur dan sujud tilawah itu sama, yaitu yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat apabila mengetahui arah kiblat. Dan yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai niat sujud syukur dan sujud tilawah. Adapun niat dari sujud syukur adalah nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, niat sujud tilawah. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat melakukan sujud tilawah sunnah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Niatnya mudah kan? Adapun bacaan sujud syukur dan sujud tilawah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, aku sujudkan wajahku kepada yang menciptakannya, membentuk rupanya, dan membuka pendengaran serta penglihatan. Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Selanjutnya kita masuk kepada tata cara sujud syukur dan sujud tilawah. Untuk melakukan sujud syukur, yaitu yang pertama adalah menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua adalah berniat melakukan sujud syukur. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat adalah sujud satu kali sambil membaca bacaan sujud syukur. Yang kelima adalah duduk seperti tasyahud akhir tanpa membaca doa tasyahud. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah salam. Selanjutnya tata cara sujud tilawah. Ada 2 cara melakukan sujud tilawah, yaitu dilaksanakan di luar sholat dan di dalam sholat. Untuk pelaksanaan sujud tilawah yang di luar sholat itu hampir sama dengan pelaksanaan sujud syukur, yaitu yang pertama adalah menghadap
kiblat, kemudian yang kedua berniat melakukan sujud tilawah, yang ketiga adalah takbiratul ihram, yang keempat adalah sujud sambil membaca bacaan sujud tilawah, yang kelima adalah duduk seperti orang tasyahud tapi tidak membaca doa tasyahud, dan yang terakhir adalah salam. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaan sujud tilawah di dalam sholat ini lebih mudah, yaitu misalnya pada saat kita sementara sholat kemudian membaca ayat-ayat sajadah, maka disunahkan kita untuk melakukan sujud tilawah, yaitu caranya membaca takbir Allahu Akbar, kemudian langsung sujud satu kali, kemudian membaca bacaan sujud tilawah, kemudian langsung berdiri kembali untuk melanjutkan sholat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, yang terakhir mari sama-sama kita belajar mengenai hikmah dari sujud syukur dan sujud tilawah. Itu tadi materi singkat mengenai sujud syukur dan sujud tilawah. Semoga dengan adanya penjelasan tadi dapat menambah wawasan keilmuan kita, sekaligus dapat mempermudah kita dalam melaksanakan perintah yang disunahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.